Nomor 39. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar tentang perubahan level kepadatan stomata dalam sebuah individu. Jadi stomata itu sebelumnya kalian mungkin akrab bilang dia mulut daun ya. Intinya dia merupakan struktur yang berperan sebagai tempat pertukaran gas pada tumbuhan. Jadi di sini ada dua kondisi nih dari tumbuhan ini. Ketika tumbuhan tersebut berada di lingkungan dengan kadar karbon dioksida yang tinggi, dia level stomatanya itu rendah. Jadi atau gini aja deh. Ketika tumbuhan ini ditempatkan pada lingkungan yang kaya akan karbon dioksida, stomatanya itu sedikit. Kita bisa lihat dari gambar cuma ada 3. Nah, sementara ketika dia ditempatkan pada lingkungan yang memiliki kadar karbon dioksida itu sedikit, stomatanya justru banyak. Sini ada lebih dari 3 ya. Sini ada keterangan. Pada gambar di atas, individu tanaman A diletakkan pada lingkungan dengan kadar karbon dioksida yang berbeda. Nah, pada kadar CO2 yang tinggi, daun-daun baru yang tumbuh memiliki jumlah stomata yang lebih sedikit dibandingkan ketika diletakkan di lingkungan dengan kadar CO2 yang rendah. Oke, jadi sesuai ya sama yang kita bahas tadi. Dan ini merupakan suatu bentuk adaptasi fisiologis dari si tumbuhan itu, mana ketika dia diletakkan pada lingkungan kaya akan karbon dioksida, stomatanya akan menurun atau berkurang jumlahnya, dan juga sebaliknya. Oke, kita masuk ke soal aja. Pernyataan yang pertama. Gambar dan keterangan di atas menunjukkan proses evolusi yang bekerja pada individu tanaman A. Ini jelas salah ya. Jadi di sini kalau dibilang evolusi, sebelumnya evolusi itu suatu perubahan yang berlangsung secara lama ya, berlangsung secara dalam kurun waktu yang lama. Perlu banyak perubahan, perlu banyak perkembangan yang terjadi pada individu tersebut dan tidak bisa terjadi dalam suatu waktu yang singkat. Sementara ini cuman karena perbedaan kadar karbon dioksida di lingkungan yang tentunya fluktuatif dalam waktu yang singkat. Jadi ini bukan proses evolusi, melainkan peristiwa adaptasi. Jadi adaptasi ya namanya atau penyesuaian diri dari si tumbuhan ini terhadap kondisi lingkungannya. Dimana kalau dia lingkungannya kaya akan karbon dioksida, jumlah stomatanya udah sedikit aja. Lalu kalau di tempat yang kadar karbon dioksidanya itu sedikit, jumlah stomatanya justru banyak. Tujuannya apa? Ya supaya dia bisa memasukkan karbon dioksida tersebut secara maksimal, yang dimana jumlah di lingkungan itu udah sisa sedikit. Jadi dimasukin aja secara maksimal supaya bisa memenuhi kebutuhan si tumbuhan tadi. Jadi itu tipenya adalah adaptasi, bukan evolusi. Kemudian yang B. Terjadi perubahan genotipe pada individu tanaman A yang mengakibatkan berubahnya jumlah stomata pada daun. Ini juga jawabannya salah ya. Genotipe, ingat lagi, genotipe itu merupakan suatu sifat yang tidak tampak pada tumbuhan atau makhluk hidup. Sementara di sini terlihat jelas ya dari stomatanya itu merupakan suatu struktur yang tampak secara kasat mata. Jadi dia bukan perubahan yang berbasis genotipe, melainkan berbasis fenotipe. Jadi jawabannya salah. C. Proses serupa juga terjadi pada Daphnia ketika terjadi peningkatan tekanan predasi. Struktur-struktur defensif akan tumbuh pada individu-individu Daphnia. Ketika tekanan predasi hilang, struktur-struktur defensif tadi akan mengecil hingga hilang. Jadi di sini dikasih contoh, dibilang kondisi stomata yang pada tumbuhan ini sama dengan kondisi si tumbuhan Daphnia ini ketika dia mendapat tekanan predasi atau ketika dia akan dimangsa ya, ada predator gitu. Jadi Daphnia ini ketika ada predator dia bakal ngeluarin struktur defensif. Ya kita anggap aja misalnya duri ya misalnya dari si Daphnia ini. Jadi Daphnia ini ketika ada tekanan predasi atau ada predator, dia akan mengeluarkan struktur defensif, misalnya duri yang akan tumbuh pada individu Daphnia itu. Dan ketika tekanan predasi itu hilang atau ketika si predatornya itu pergi, struktur tadi akan mengecil hingga hilang. Dan ini berarti jawabannya benar, sesuai dengan konteks soal yang pertama tadi, serupa dengan si individu tumbuhan yang ini, yang punya stomata ini. Jadi dua-duanya itu memiliki sifat atau menunjukkan perilaku
adaptasi yang berbasis fenotipe, yang dimana kalau yang tadi kan tumbuhan kita ini dia berkaitan dengan kondisi karbon dioksida yang ada di lingkungan. Apabila banyak karbon dioksidanya, nanti stomatanya lebih sedikit. Sementara kalau karbon dioksidanya sedikit, stomatanya yang makin banyak. Jadi di sini sama kayak Sidapnia nih. Dia apabila ada predator nanti ngeluarin duri. Berarti itu ada suatu bentuk adaptasi. Ketika kondisi lingkungannya mengancam, dia mengeluarkan struktur defensif. Perubahannya struktur defensif ini tentunya bisa kita lihat, bisa dilihat sama predatornya, bahkan bisa dirasakan. Berarti basisnya itu adalah fenotipe atau sifat yang tampak. Jadi di sini jawabannya benar. Dua-duanya itu sama-sama menunjukkan perilaku adaptasi yang berbasis fenotipe. Jadi jawabannya benar ya. Dan berkaitan sama perubahan kondisi lingkungan. Oke, kita masuk yang pernyataan D. Kemampuan organisme untuk menghasilkan fenotipe-fenotipe berbeda sesuai dengan kondisi lingkungannya, seperti pada contoh di atas, memiliki basis genetik. Oke, di sini jawabannya benar. Kenapa demikian? Karena tentunya baik fenotipenya tadi, baik dia mau mengeluarkan struktur defensif ataupun meningkatkan jumlah stomata atau menurunkan jumlah stomata, itu akan semakin baik apabila didukung oleh karakteristik gen yang baik juga. Jadi semakin bagus gennya, maka fenotipe fisiologis yang akan diwujudkan dalam adaptasi tersebut juga akan semakin baik. Jadi dia sejalan ya antara basis genetik yang baik dengan fenotipe yang baik pula terhadap adaptasi lingkungan dari si tumbuhan tadi atau dari si hewan tadi. Jadi di sini jawabannya benar ya.